wabarakatuh. Puji syukur marilah seraya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas segala limpahan nikmat serta karunia-Nya kita bisa berkumpul di lapangan utama kampus Nurul Muhtadin dengan keadaan sehat walafiat serta dengan kenikmatan kemerdekaan. Sholawat beserta salam marilah kita haturkan kehadirat baginda seluruh alam, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat salam tercurah pula kepada keluarga, kerabat, dan semoga kita mampu menjadi umatnya yang setia hingga akhir zaman. Amin ya Rabbal Alamin. Dengan mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77 Rabu 17 Agustus 2022 akan segera dimulai. Yang bertindak sebagai pembawa acara Fani Alifiah kelas 10A IPS, Inspektur Upacara Al-Mukarram, Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Muhtadin 3 Maya, Kyai Haji Awi Salwi SAG MPD, Komandan Upacara Maulana Rizal Rifki, kelas 12A IPS, Ajudan Inspektur Upacara Wisnu Irfanuddin, kelas 9A, Pasukan Pengibar Bendera MA Nurul Muhtadin 3 Maya, Danton Pasukan Rasya Saputra, kelas 10A IPS, Baki Utama Nur Alifah Rusadi, kelas 12A IPA, Danton Kelompok Munadi, kelas 12B IPS, Pengerek Agus Supriyatna, kelas 12A IPS, Pembentang Muhammad Dansi Marwan, kelas 12B IPS, Pembaca teks Undang-Undang Dasar 1945 Irmawati, kelas 12A IPA, Pembaca doa Muhammad Fatih Ridho, kelas 12B IPS, Paduan suara MA Nurul Muhtadin 3 Maya. Dirijen Utama Husnul Khotimah, kelas 10A IPA. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77 tahun 2022 akan segera dimulai. Masing-masing danton menyiapkan barisannya. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Pimpinan, saya Abil Ali, seluruhnya siap, gerak. Penghormatan umum
kepada Komandan Upacara dipimpin oleh Danton yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Laporan masing-masing Danton kepada Komandan Upacara. Por, Danton 1 siap. Por, Danton 2 siap. Por, Danton 3 siap. Por, Danton 4 siap. Laporan selesai. Laporan masing-masing Danton saya terima. Balik ke tempat. Ya, balik tempat. Inspektur upacara tiba di lapangan upacara. Pasukan disiapkan. Istirahat di tempat. Gerak. Siap. Gerak. Penghormatan umum kepada Inspektur upacara dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Lapor upacara detik-detik proklamasi dalam rangka hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Negara Republik Indonesia tahun 2022. Siap? Dimulai. Lanjutkan. Persiapan pengibaran Sang Merah Putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya oleh petugas upacara pengibar bendera.
Siap! Gerak! Langkah tegak maju! Jalan! Belok kiri! Jalan! Jalan di tempat! Jalan! Handai! Hak! Hadap kanan! Hak! Lapor pengibaran bendera merah putih. Siap, laksanakan. Laksanakan. Penyerahan bendera merah putih oleh Inspektur Upacara. Hadap kiri, jalan di tempat. Gerak! Belok kiri, langkah tegak maju. Jalan, belok kiri. Jalan. Jalan di tempat. Gerak. Hadap kiri. Gerak.
Buka barisan. John. Hendi. Gerak. Langkah 3 maju. John. Hendi. Gerak. 3 langkah. Satu lagi. Teruskan. Lurus. 3 langkah ke depan. John. Gerak. Siap. Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Sang Merah Putih. Hormat. Gerak.
Hormat, gerak. 3, gerak. Balik kanan, langit 3 maju. Jalan. Balik kanan lagi. Tutup. Barisan. Jalan. Henti. Gerak. Pengibaran selesai, laporan selesai. Stop, kalian cepat. Hadap kanan. Rang. Belok kanan, langkah tegak, maju. Jalan. Maju. Jalan. Pakai berat. Mengheningkan cipta oleh Inspektur Upacara. Marilah kita sama-sama mengheningkan cipta sejenak dengan membaca surah Al-Fatihah. Kita sampaikan, mudah-mudahan para pendiri bangsa, para ulama, para tokoh-tokoh lintas agama yang telah memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia senantiasa diberikan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengheningkan cipta, mulai. Tanda kebesaran buka. Pembacaan teks proklamasi oleh Inspektur Upacara. Proklamasi. Tidak usah diketik. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain
diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diucap ulang oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan doa. Baca undang-undang. Undang-undang dulu. Baca undang-undang oleh petugas upacara. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945 Oleh petugas. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat. Amanat Pembina Upacara.
pasukan diistirahatkan. Istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya wa la rasula ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Madrasah Aliyah dan Madrasah Sanawiyah, para dewan guru serta karyawan dan staf tata usaha baik MTS maupun MA yang saya hormati, pada segenap pengurus OSIS dan panitia penyelenggara upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun 2022 yang saya hormati, para peserta upacara, siswa-siswi yang saya hormati. Merdeka! 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 Alhamdulillah atas izin dari Allah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa merasakan dan bisa mensyukuri nikmat Allah dengan cara kita melaksanakan upacara memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Mudah-mudahan upacara yang hari ini kita laksanakan bukan satu kegiatan yang tidak ada maknanya, tetapi kegiatan yang betul-betul sangat bermakna, kegiatan yang sangat bermanfaat dan mengingatkan kepada kita semua akan jasa para pejuang-pejuang kita yang telah gigih mempertahankan dan memperjuangkan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Karena itu maka tentu kita harus bersyukur kepada Allah dengan tidak henti-hentinya mengucapkan alhamdulillah. Kemudian salam salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu Dewan Guru beserta anak-anakku semuanya, kita semua patut meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme, karena dengan cara itulah kita buktikan bahwa kita adalah sebagai bangsa yang cinta tanah air. Kita bagaimana membaca sejarah perjuangan orang-orang tua kita, para ulama, para kiai, para pahlawan, para tentara, seluruh elemen masyarakat atau bangsa Indonesia. Mereka tidak henti-hentinya, tidak lelah-lelah, terus berjuang sampai mereka hidup di hutan belantara bertahun-tahun demi meraih kemerdekaan Indonesia. Maka hari ini kita sebagai generasi muda tentu mendapat amanat dari orang-orang tua kita dulu, yang mereka berjuang tidak sekedar hanya meninggalkan harta, tidak sekedar hanya meninggalkan keluarga, tetapi juga nyawa yang satu-satunya mereka lepas demi anak-anak cucunya di masa yang akan datang dalam keadaan nikmat dan merdeka. Karena itu maka kita tentu sebagai bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawannya, tentu tugas kita adalah melanjutkan perjuangan mereka. Perjuangan kita tidak seperti mereka harus mengangkat senjata. Perjuangan kita tidak harus berperang, tetapi perjuangan kita adalah bagaimana meningkatkan kualitas dan kapasitas kita sebagai pelajar. Karena estafeta kepemimpinan bangsa ini tidak akan pernah diserahkan kepada siapapun kecuali kepada orang-orang yang memiliki kapasitas. Maka lewat pendidikan tentu kami kader, kalian di masa yang akan datang mudah-mudahan akan memiliki kapasitas dan kemampuan yang mumpuni untuk bisa memimpin bangsa ini dengan baik. Maka jadilah generasi muda yang bersiap diri, mempersiapkan segalanya demi masa depan bangsa kita akan jauh lebih baik. Di pundak dan tangan kalian kemajuan dan kemunduran bangsa. Apakah kemudian bangsa kita akan menjadi mundur? Itu tergantung kalian. Atau justru bangsa kita akan jauh lebih maju, pun juga tergantung kalian. Karena itu saya berpesan kepada kalian semua, kepada kami, kepada kita semua, bahwa kita tidak boleh berleha-leha, tidak boleh kita menyia-nyiakan waktu, karena waktu yang Allah sediakan untuk kita itu hanya sebentar, dan waktu itu harus manfaat untuk diri kita dan untuk orang lain.
Maka sebagai generasi muda tidak boleh ongkang-ongkang kaki, karena di pundak kalian adalah urusan segala umat. Karena itu maka dalam kesempatan momentum perayaan Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia ke-77 ini, kita sudah memahami bahwa perjalanan bangsa ini sudah begitu lama, sudah begitu jauh. Namun apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat tentu belum begitu banyak kemajuan-kemajuan. Terutama kemajuan di bidang pendidikan, kemajuan di bidang sosial, kemajuan di bidang ekonomi. Karena itu ini tugas kita semua, bagaimana membenahi, memperbaiki sumbangsi kita sebagai warga negara, sebagai generasi muda untuk bangsa dan negeri ini apa. Itulah maka tugas kita sekarang adalah bagaimana belajar dengan baik, bagaimana menuntut ilmu yang sebanyak-banyaknya. Pada suatu saat ketika kemudian orang-orang tua kita, para pejabat, para ulama, para tokoh lalu menyerahkan estafeta kepemimpinan kepada kita, kita sudah siap. Karena itu maka dalam momentum kegiatan perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ini, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah bahwa kita hidup di masa kemerdekaan. Bagaimana kita bisa merasakan orang-orang tua kita dulu tidak pernah menikmati kenyamanan hidup. Mereka makan pun juga seadanya, bahkan tidak makan sampai 3 hari. Mereka hidup di hutan-hutan belantara. Mereka harus menyeberangi lautan. Demi apa? Demi masa depan anak-anak cucunya untuk menikmati alam kemerdekaan. Karena itu maka tentu kita harus tidak boleh melupakan jasa-jasa mereka. Cara tidak melupakan jasa-jasa mereka adalah bagaimana misi-visi mereka kita lanjutkan, kita terus perjuangkan agar Indonesia yang sudah merdeka ini, yang tidak bisa diterima kemerdekaan ini atau tidak bisa diambil kemerdekaan ini dengan hanya berongkang-ongkang kaki, tapi dengan cucuran keringat, aliran darah, kemudian nyawa pun juga mereka melayang. Bagaimana para pejuang, bagaimana para pendiri bangsa ini menaikkan bendera yang tadi kita dalam kondisi hening, dalam kondisi khusyuk. Kita memang harus sepatutnya kita lakukan seperti itu. Kenapa? Karena menaikkan bendera dulu ketika meraih kemerdekaan ini bukan hanya capek, bukan hanya letih, tapi ribuan bahkan jutaan nyawa melayang demi sangsaka merah putih naik di atas tiang. Karena itu maka kalau sekarang hanya sekedar berdiri sejenak, hanya sekedar kita ikut upacara mengenang kemerdekaan, masih juga beralasan, masih juga malas, masih juga mempertimbangkan hal-hal ini, maka apa artinya kita sebagai generasi muda yang akan diamanati untuk bisa mengolah Indonesia ini akan menjadi negara yang lebih baik. Karena itu pada kesempatan perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ini, kami Lembaga Pendidikan Nurul Muhtadin ada kado yang sangat spesial yang kami terima, yaitu kado kemerdekaan jalan. Ya, jalan kita sudah mulai mulus. Ini kado kemerdekaan, walaupun belum tuntas, tapi minimal sudah mulai agak merdeka. Yang kedua, alhamdulillah anak kita perwakilan dari kalian ada salah satu yang terpilih menjadi anggota Paskibra di tingkat kabupaten. Kemudian di tahun ini, tahun 2022, kita nanti akan merayakan hari lahir Nurul Muhtadin. Insya Allah akan kita laksanakan pada bulan Oktober. Pada bulan Oktober di akhir, setelah selesai muludan. Kenapa di usianya ke-17 kita peringati, kita rayakan harus dengan cara yang besar? Karena di usia 18 tahun itu usia remaja, sedengnya manis-manisnya, sedengnya manja-manjanya, ya, itu perlu kita rayakan agar merasa kebanggaan itu untuk tetap dipertahankan.
bahwa masa-masa emas, masa-masa manis itu perlu dipertahankan. Perlu kita sama-sama waspada bahwa di usia 18 tahun itu sudah mulai agak sedikit dewasa, sudah mulai banyak orang di sana sini itu pada iri, pada merasa mencintai, atau mungkin juga ada yang membenci. Di usia 18 tahun itu tentu masa-masanya yang riskan, karena bisa saja di usia 18 tahun itu akan dia melejit menjadi orang sukses, tetapi pun juga bisa saja kemudian akan runtuh, tergantung bagaimana kita sama-sama mempertahankan. Karena itu maka kami mengajak kepada semua komponen Sivitas Akademika, mulai dari kepala sekolah, dewan guru, staf tata usaha, seluruh siswa dan organisasi baik internal maupun eksternal, untuk kita sama-sama mensukseskan rencana kegiatan Bilad yang nanti akan diselenggarakan bulan Oktober akhir nanti. Kemudian pada 2 tahun yang lalu, alhamdulillah, saya juga telah diberikan penghargaan oleh Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi, mendapatkan penghargaan Setia Lancana sebagai abdi negara 20 tahun. Ini suatu saat akan kami tinggalkan. Ya, saya sudah dinilai mengabdi negara, sudah ikut andil dalam perjuangan memajukan negara. Maka ini artinya bahwa kalian suatu saat juga akan bisa menemui seperti apa yang sekarang saya temui. Karena itu titip saya adalah bahwa kalian ketika duduk di bangku belajar, belajar itu tidak boleh dianggap sebagai sebuah kegiatan rutinitas belaka, tapi kegiatan yang untuk bisa menyiapkan diri untuk masa depan yang lebih baik. Belajarlah dengan baik, belajarlah dengan khusyuk, belajarlah dengan ikhlas. Ikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada di lembaga ini. Insya Allah semua yang kami suguhkan untuk kalian itu pasti adalah sesuatu yang akan berguna di masa yang akan datang. Maka sekali lagi, dengan segala pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa alhamdulillah Nurul Muhtadin telah ikut andil dalam mengisi kemerdekaan melalui mengembangkan sayap pendidikan. Sudah tidak sekedar hanya dinikmati oleh warga sekitar, tetapi Nurul Muhtadin sudah mulai dinikmati oleh warga di jauh sana. Karena itu mudah-mudahan upaya kami untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat itu akan bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Karena itu maka kalian yang sekarang berada di lembaga ini itu harus menjadi spion kami di masyarakat. Manakala kalian kemudian melakukan hal-hal yang tidak baik, itu artinya akan dilihat oleh masyarakat Nurul Muhtadin tidak baik. Dan apabila kalian justru mengukir prestasi, mengukir nilai-nilai kebaikan, maka di luar sana akan melihat Nurul Muhtadin adalah sebagai lembaga yang berprestasi. Generasi muda adalah sebagai orang yang akan melanjutkan perjuangan para orang tua. Bagaimana generasi muda akan membangun bangsa kalau generasi mudanya yang hidupnya santai-santai, hidupnya selalu bersifat individualisme, hidupnya selalu hedonisme, huru hara. Kita tunjukkan bahwa generasi muda adalah generasi yang sangat memberikan sumbangsih berharga bagi bangsa ini. Bangsa kita, negara kita cintai harus menjadi negara yang aman, negara yang adil, negara yang tentram, negara yang tidak ada lagi tawuran, negara yang tidak ada lagi kerusakan. Di tangan kita lah negara ini harus kita ambil alih. Kita tidak bangga menjadi pelajar, manakala kemudian pelajar memberikan sumbangsih kerusuhan.
Kalau ada lembaga-lembaga pendidikan antara satu lembaga dan lembaga yang lain saling tawuran, saling ejek, saling melakukan hal-hal yang tidak baik, itu artinya bahwa generasi muda tidak menjadi harapan untuk masa depan. Nurul Mutadin harus lain dari yang lain. Harus menjadi orang yang bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Harus menjadi orang pendamai. Anak-anak Nurul Mutadin kami pesankan, jadilah kalian memberikan pesan-pesan kedamaian di tengah-tengah masyarakat. Tunjukkan akhlak mulia di tengah-tengah masyarakat. Bahwa kami adalah lembaga pendidikan yang bukan sekedar hanya orientasi kepada duniawi, tetapi lembaga pendidikan yang lebih-lebih berorientasi pada nilai-nilai ukhrawi. Maka nilai-nilai akhlak inilah perlu kami tanamkan bersama, perlu kami laksanakan. Karena sekali lagi, kalian adalah spion di tengah-tengah masyarakat. Baik dan buruknya Nurul Mutadin ada pada kalian. Maka berbuatlah yang terbaik. Ukirlah prestasi sehingga orang lain akan melihat Nurul Mutadin adalah lembaga yang mumpuni. Allahu Akbar. Merdeka. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Menyanyikan lagu wajib nasional oleh tim paduan suara. Siap orang. Lagu ini gimana? Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa rahmah ashabi Rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik.
Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, Tuhan yang Maha Perkasa, kami semua menyanjungmu dengan segala puja sebagai ungkapan syukur atas nikmat dan karunia, nikmat kemerdekaan ke-77 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia, semoga rahmat, pertolongan, dan berkah-Mu abadi menjelma menyertai segenap bangsa Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang Maha Abadi, bangkitkanlah semangat juang seluruh anak negeri untuk membangun dan mengabdi Ibu Pertiwi, mempersembahkan karya dan mengukir prestasi, mengerahkan daya dan kemampuan membangun negeri. Ya Allah, Tuhan yang Maha Hidup, kobarkan semangat juang yang tak pernah redup. Karuniakan kami kemampuan dan pengetahuan yang cukup. Tumbuhkan kesadaran memelihara falsafah hidup. Semoga udara kemerdekaan senantiasa kami hirup. Ya Allah, Tuhan pelimpah berjuta rahmat, kami memohon kepadamu bersama seluruh rakyat. Semoga bangsa kami pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, menyongsong cita kehidupan bermartabat. Semoga bangsa kami terjaya dan berdaulat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemelihara, hindarkan kami dari permusuhan dan peperangan. Jauhkan kami dari saling menghina dan merendahkan. Masukkan kami dalam pemeliharaan-Mu yang tak terelakkan, sehingga terpelihara persatuan dan persaudaraan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Ampuni dosa orang tua dan guru-guru kami. Ampunilah seluruh tokoh bangsa dan pemimpin kami. Ampuni dan muliakanlah para pahlawan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah selesai. Lapor upacara selesai. Laporan selesai. Cepat bubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Inspektur Upacara diperkenankan kembali ke tempat. Istirahat di tempat, gerak. Siap, gerak. Penghormatan kepada Komandan Upacara dipimpin oleh Danton yang paling kanan. Pada Komandan Upacara, hormat! Kan? Tegak! Kan? Komandan Upacara dapat meninggalkan lapangan upacara. Upacara peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-77 tahun 2022 telah selesai dilaksanakan. Saya, atas nama pembawa acara, memohon maaf atas segala kehilafan.
baik kata maupun perbuatan. Pada akhirnya, saya, Fani Alifia, selaku pembawa acara, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.